9 peristiwa penting pada bulan Dzulhijjah. Dikutip dari laman Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Kemenkumham Republik Indonesia. Kata Dzulhijjah berasal dari kata Dzul yang memiliki arti pemilik dan al-hajjah yang artinya haji. Sehingga mengapa dinamakan Dzulhijjah? Karena sejak zaman jahiliyah orang Arab telah melakukan ibadah haji di bulan ini. Hal tersebut merupakan bentuk pengamalan dari ajaran Nabi Ibrahim pada saat itu. Dijelaskan tentang peristiwa apa saja yang pernah terjadi di bulan Dzulhijjah. Berikut uraian peristiwa lengkapnya. 1. Nabi Ibrahim diperintah untuk menyembelih Nabi Ismail. Pada suatu malam, Nabi Ibrahim mendapatkan mimpi yang menurutnya sangat aneh. Dalam mimpi itu, ia menyembelih putranya sendiri, yaitu Nabi Ismail. Peristiwa itu terjadi hingga 3 malam berturut-turut dengan mimpi yang sama. Kemudian, dengan keberanian Nabi Ibrahim menyampaikan apa yang dialaminya kepada Nabi Ismail. Mendengar hal tersebut, Nabi Ismail merespon dengan hati yang ikhlas dan bersedia untuk disembelih ayahnya. Hal tersebut karena Ismail mengetahui mimpi yang dari ayah merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat itu, pada malam 9 Dzulhijjah, peristiwa penting itu terjadi. Nabi Ibrahim akan menyembelih Nabi Ismail yang telah disetujui oleh kedua belah pihak. Karena ketaatan dan keberanian Nabi Ibrahim serta berbaktinya Nabi Ismail kepada ayahnya, maka sesaat sebelum Nabi Ismail disembelih, Allah Subhanahu wa Ta'ala menggantikannya dengan seekor kambing jantan yang berasal dari surga. Hingga saat ini, momen tersebut diperingati oleh umat Islam sebagai Hari Raya Aidul Adha atau Hari Raya Kurban dengan menyembelih hewan kurban yang sesuai dengan syariat Islam. 2. Pembangunan Ka'bah. Pada masa Nabi Ibrahim dahulu, ia diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membangun rumahnya. Saat akan membangun, konon ada sekumpulan awan putih membentuk persegi dan berdiam tepat di atas tempat Nabi Ibrahim akan membangun. Sehingga akan hal itu sebuah pola bangunan Ka'bah akhirnya terbentuk. Pembangunan Ka'bah tersebut dilakukan oleh Nabi Ibrahim dan dibantu putranya Nabi Ismail. Bahkan untuk membangunnya didapatkan dari 5 gunung yang berbeda, yaitu Gunung Tur Sina atau Sinai, Tur Zita, Libnan, Judi, dan Nur. Pada proses akhir pembangunan Ka'bah, yaitu diletakkannya batu yang disebut Hajar Aswad di pojok tenggara bangunan Ka'bah. Setelah selesai, Allah memerintahkan seluruh umat Islam untuk mendatangi rumahnya untuk melaksanakan ibadah haji setiap bulan Dzulhijjah. 3. Ibadah haji diperintahkan kepada umat Islam. Pada bulan Dzulhijjah di masa lalu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk melaksanakan ibadah haji.
Dalam sebuah riwayat, Rasulullah bahkan melaksanakan ibadah haji setiap 1 tahun sekali pada bulan Zulhijjah. Perintah ibadah haji telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Imran ayat 97 sebagai berikut, yang artinya di dalamnya terdapat tanda-tanda yang jelas, di antaranya makam Ibrahim. Siapa yang memasukinya Baitullah, maka amanlah dia. Di antara kewajiban manusia terhadap Allah adalah melaksanakan ibadah haji ke Baitullah, yaitu bagi orang yang mampu mengadakan perjalanan ke sana. Siapa yang mengingkari kewajiban haji, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu pun dari seluruh alam. 4. Kelahiran Nabi Isa. Nabi Isa merupakan putra dari Maryam, seorang wanita suci yang mengandung Nabi Isa melalui kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa hubungan dengan laki-laki. Diketahui Nabi Isa lahir di Baitul Laham, sebuah kota yang terletak sekitar 9 km di selatan Yerusalem pada tanggal 4 Zulhijjah. 5. Kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa lahir pada masa kepemimpinan Raja Fir'aun yang kejam dan kafir di Mesir, tepatnya pada 5 Zulhijjah. Kelahiran Nabi Musa telah diramal oleh para ahli nujum dan penyihir bahwa akan ada bayi laki-laki yang akan menghancurkan Raja Fir'aun yang memimpin Bani Israel pada masa itu. Karena hal tersebut, setiap bayi laki-laki yang lahir di dunia diperintahkan Raja Fir'aun untuk menguburkannya hidup-hidup. Saat itu, Yukaibid, ibu Nabi Musa, sedang mengandung dirinya, merasa sangat takut dan khawatir. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkannya ketika Nabi Musa lahir untuk menghanyutkannya menggunakan peti ke dalam sungai. Namun atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Musa ditemukan oleh istri Fir'aun yang dikenal penyayang bernama Siti Aisyah, sehingga ia ingin merawat bayi tersebut. Raja Fir'aun memang dikenal kejam saat memimpin, namun ia sangat sayang terhadap istrinya sehingga memberikan izin untuk merawat bayi yang ditemukan istrinya. Saat mengurusnya, Siti Aisyah memerlukan seorang yang dapat menyusui Nabi Musa. Diketahui saat itu Nabi Musa tidak mau minum susu sebelum akhirnya bertemu dengan ibunya kembali, yang saat itu ditemukan Siti Aisyah untuk menyusui bayi yang ditemukannya itu. 6. Diampuninya Nabi Adam atas taubatnya. Setelah melakukan kesalahan dengan memakan buah kuldi dari surga, Nabi Adam dan Siti Hawa mendapatkan hukuman dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan diturunkan ke bumi secara terpisah. Akhirnya Nabi Adam menyesali perbuatannya dan terus berusaha bertaubat memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diketahui doa Nabi Adam ada di dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 23 sebagai berikut. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Tuhan kami telah menzalimi diri kami sendiri. Jika Engkau tidak mengampuni kami dan memberi rahmat kepada kami, niscaya kami termasuk orang-orang yang rugi. Setelah itu Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa Nabi Adam yang diketahui
bertepatan pada tanggal 1 Zulhijjah. 7. Nabi Yunus diselamatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dari perut paus. Nabi Yunus masuk ke dalam perut seekor paus atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah dirinya meninggalkan kaum Ninawa yang bebal dan kafir. Ketika di dalam perut paus, Nabi Yunus terus memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diselamatkan. Akhirnya setelah berhari-hari berada di dalam perut paus, atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia dikeluarkan dengan keadaan yang kelaparan dan kurus namun masih selamat. Peristiwa penyelamatan Nabi Yunus diketahui terjadi pada 2 Zulhijjah dan masuk ke dalam Al-Quran surat Al-Anbiya ayat 87 yang artinya, ingatlah pula Zunus ketika dia pergi dalam keadaan marah. Lalu dia menyangka bahwa kami tidak akan menyulitkannya. Maka dia berdoa dalam kegelapan yang berlapis-lapis. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku termasuk orang-orang yang zalim. 8. Pintu neraka akan ditutup dan dikunci. Pada hari ke-7 bulan Dzulhijjah, pintu neraka Jahanam akan ditutup dan dikunci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal tersebut sejalan dengan sabda Rasulullah, barang siapa berpuasa di hari ke-7 bulan Dzulhijjah akan ditutup 30 kesulitan dalam hidupnya dan dibuka 30 pintu kemudahan baginya. Yang nomor 9, doa Nabi Zakaria dikabulkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Zakaria merupakan nabi yang terkenal akan kesopan santunannya dalam menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat. Hingga suatu ketika ia dan istrinya Maryam merasa khawatir karena tidak kunjung dikaruniai anak oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penerusnya dalam berdakwah. Akhirnya ia dan Maryam memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk meminta keturunan. Doa Nabi Zakaria terdapat dalam Quran surat Al-Maryam, surat Maryam ayat 4-6, yang artinya, dia Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tuaku telah lemah, kepalaku telah dipenuhi uban, dan aku tidak pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Sesungguhnya aku khawatir terhadap keluargaku sepeninggalanku, sedangkan istriku adalah seorang yang mandul. Anugerahilah aku seorang anak dari sisimu, seorang anak yang akan mewarisi aku dalam keluarga Yakub, serta jadikanlah dia, wahai Tuhanku, seorang yang diridhoi. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya memberikan Nabi Zakaria keturunan yang kelak akan menjadi Nabi Yahya, yang diketahui pada tanggal 3 Dzulhijjah pada masa itu. Saudaraku, demikian penjelasan tentang peristiwa penting yang terjadi pada bulan Dzulhijjah. Semoga ada guna dan manfaatnya.